Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andilisa Damianti, mahasiswi Universitas Megareski Prodi S1 Farmasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu wawasan ilmu farmasi. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu tenaga teknis kefarmasian, pekerjaan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian di apotik dan rumah sakit. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa like dan subscribe video ini. Tenaga teknis kefarmasian atau TTK adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, terdiri dari sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau yang biasa disebut sebagai asisten apoteker. Adapun peran TTK di masa depan yaitu terkhusus pada era swamedikasi atau upaya seseorang dalam mengobati gejala penyakit tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu, maka peran TTK sebagai tim farmasi sangatlah penting. Tidak sekadar hanya menjual obat, namun harus berperan klinis dengan memberikan asuhan kefarmasian atau bisa disebut sebagai pharmaceutical care. Pekerjaan kefarmasian menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat. Bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerjaan kefarmasian menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/2002 yaitu yang pertama, melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standar profesinya. Yang kedua, memberi informasi yang berkaitan dengan informasi penggunaan atau pemakaian obat. Yang ketiga, menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas serta data kesehatan pasien. Yang keempat, melakukan pengelolaan apotik. Yang kelima dan terakhir adalah pelayanan informasi mengenai sediaan farmasi. Standar pelayanan kefarmasian di apotik. Apotik adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotik, yaitu pada pasal 1 menjelaskan mengenai apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotik sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan perlu mengutamakan kepentingan masyarakat dan berkewajiban menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik. Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pharmaceutical care. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif, di mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotik menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/SK/9/2004 adalah sebagai berikut. Terdapat 3 poin, yaitu pengelolaan sumber daya, yang kedua pelayanan, dan yang terakhir adalah evaluasi mutu pelayanan. Pengelolaan sumber daya yang pertama adalah sumber daya manusia. Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, apotik harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional. Dalam pengelolaan apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karir, dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan.
Yang kedua adalah sarana dan prasarana. Apotik berlokasi pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada halaman terdapat petunjuk yang dengan jelas tertulis kata apotik. Apotik harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat. Pelayanan produk kefarmasian diberikan pada tempat yang terpisah dari aktivitas pelayanan dan penjualan produk lainnya. Hal ini berguna untuk menunjukkan integritas dan kualitas produk serta mengurangi resiko kesalahan penyerahan. Masyarakat harus diberi akses secara langsung dan mudah oleh apoteker untuk memperoleh informasi dan konseling. Lingkungan apotik harus dijaga kebersihannya dan terbebas dari hewan pengerat, serangga, ataupun pes. Apotik memiliki suplai listrik yang konstan, terutama untuk lemari pendingin tempat obat itu sendiri. Yang ketiga adalah pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya. Pengelolaan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pelayanan. Pengeluaran obat memakai sistem FIFO, yaitu First In First Out, dan FEVO, yaitu First Expire First Out. Yang kedua adalah pelayanan. Terdapat 3 poin, yaitu pelayanan resep, promosi dan edukasi, serta pelayanan residensial. Untuk pelayanan resep terdiri dari screening resep dan penyiapan obat. Untuk promosi dan edukasi, dalam rangka pemberdayaan masyarakat, apoteker harus berpartisipasi secara efektif dalam promosi dan edukasi. Pelayanan residensial. Apoteker sebagai caregiver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien pengobatan penyakit kronis lainnya. Yang ketiga adalah evaluasi mutu pelayanan. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan adalah yang pertama, yaitu tingkat kepuasan konsumen. Yang kedua, di mana dilakukan dengan survei berupa angket atau wawancara langsung. Yang kedua adalah dimensi waktu, di mana lama pelayanan diukur dengan waktu. Yang ketiga, prosedur tetap, untuk menjamin mutu pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Poin terakhir yaitu rumah sakit. Menurut WHO, rumah sakit adalah suatu organisasi sosial dan medis terpadu yang berfungsi menyediakan pelayanan kesehatan, baik penyembuhan maupun pencegahan kepada masyarakat, serta merupakan pusat pendidikan bagi petugas-petugas di bidang kesehatan dan penelitian di bidang medis. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait obat-obatan. Adapun tujuan dari pelayanan farmasi di rumah sakit, yang pertama adalah melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi. Yang ketiga, melaksanakan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai obat-obatan. Yang keempat, menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Yang kelima, melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah, dan evaluasi pelayanan. Yang keenam, mengawasi dan memberikan pelayanan bermutu melalui analisa, telaah, dan evaluasi pelayanan. Yang ketujuh, mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metode. Itulah penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.